Sianadus, Andreas Imadul, tetap berdiri. Sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, supaya kita tetap semangat dan selalu semangat, kita awali dengan yel-yel. Dan bukalah matamu saatnya melarimu, arahkan pandangan ke kita saja untuk Indonesia. Oke, sudah semangat? Sudah. Silakan dulu. Kalau di pertemuan sebelumnya kemarin kita berbicara tentang menelaah, mengidentifikasi dan menelaah struktur dan ciri kebahasaan teks pidato. Saya ingin bertanya kembali mengenai struktur. Siapa yang masih ingat struktur teks pidato? Yang tahu angkat tangan. Oke. Pendahuluan, isi dan penutup. Ada pendahuluan, ada isi dan ada penutup. Yang itu ada ciri kebahasaan. Apa saja ciri kebahasaan dalam teks pidato tersebut kemarin? Yang pertama, ada kalimat persuasif. Kalimat yang sifatnya mengajak dan membujuk. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini, anak-anak, di sini nanti kita bisa menyusun tahapan atau langkah-langkah dalam menulis teks pidato. Manfaatnya nanti kita berangkat dari langkah-langkah itu nanti untuk menghasilkan suatu teks pidato persuasif. Kita membahas dulu langkah-langkah. Baik, anak-anak, untuk selanjutnya kita kembali ke kelompok diskusi yang telah dibagikan di pelajaran sebelumnya. Saya sudah siapkan, masing-masing kelompok nanti akan mendapatkan LKPD dengan saya sudah siapkan media infografis. Saya bagi dari kelompok 4. Oke, silakan dicermati petunjuk yang ada di dalam LKPD. Nanti saya kasih waktu diskusinya 30 menit dari sekarang ya. Kalau sudah semua, untuk kesempatan selanjutnya masing-masing kelompok mempresentasikan hasil. Mulai dari kelompok 1. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat siang untuk kita semua. Siang. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Pada kesempatan ini kami akan membacakan hasil diskusi kami. Untuk tidak memperpanjang waktu, saya persilakan kepada saudara Esta untuk membaca. Nomor 1, tahapan bertema pidato, bukti teks, ruangan kelas. Nomor 2, tahapan judul pidato, bukti teks, kebersihan ruangan kelas. Nomor 3, tujuan pidato, bukti teks, supaya kita dapat belajar dengan aman dan tenang dan kita terhindar dari ketegangan yang mana dari kotornya ruang kelas dan Baik. Selanjutnya kami memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk bertanya kepada kelompok kami. Setiap kelompok satu pertanyaan. Ya, saudara Yunus, silakan. Mengapa kita pentingnya menjaga kebersihan kelas? baik saya menjawab pertanyaan dari saudara ini. Supaya kita dapat belajar dengan aman dan tenang dan kita terhindar dari tindak yang mana dari kotornya ruang kelas. Bangga saudara. Dan kami tutup. Terima kasih. Mari kita memberikan aplaus. Kelompok 4 untuk membacakan hasil diskusinya. Selamat siang teman-teman. Selamat siang. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 4 akan memanfaatkan hasil kerja kelompok kami. Untuk tidak memperpanjangkan waktu, saya persilakan kepada saudara Dwi untuk membaca. Tahapan
ketiga, mengerjakan tugas. Yang keempat, langkah-langkah pidato. Teks yang pertama, pembukaan berupa sambutan dan ucapan penghormatan. Yang kedua, isi berupa inti dari sebuah pidato. Yang ketiga, penutup berupa ucapan terima kasih dan permohonan maaf. Itu saja hasil pemaparan dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Tentu sebelum kita memulai kegiatan menulis, yang paling pertama itu kita merancang. Merancang dulu. Ibaratnya itu, kalau kita ingin membuat sebuah rumah, membuat sebuah bangunan, ini pengandaiannya, membuat sebuah bangunan, yang paling pertama yang harus kita lakukan itu kita merancang dulu kegiatan. Apa yang harus saya siapkan? Oh, saya mau buat rumah, saya harus siapkan pasirnya, saya harus siapkan batunya, siingnya, saya membutuhkan tenaga teknisinya, tukang. Begitu juga dalam menuliskan suatu teks pidato. Dalam menulis suatu teks pidato, yang paling pertama itu kita merancang. Yang kita lakukan hari ini tadi, kita sudah merancang kegiatan kita. Kita sudah membuat sebuah perencanaan. Kita sudah membuat langkah-langkah atau tahapan dalam menulis suatu teks pidato. Tentu ada beberapa hal yang perlu kita buat, yang perlu kita lakukan dalam menulis teks pidato. Yang paling pertama itu kita harus bisa menentukan tema. Siapa yang tahu tema itu apa? Pokok dari sebuah pidato. Tema pokok dari sebuah pidato berbicara tentang tema. Tema itu gagasan yang mendasar, atau yang melandasi suatu cerita atau suatu teks. Tentunya sebelum kita menuliskan suatu pidato, yang paling pertama itu kita tentukan tema. Yang berikut kita berbicara tentang judul. Antara judul dengan tema ini sesuatu yang dipisah. Berbicara tentang tema itu gagasan yang mendasar. Biasanya juga tema itu sifatnya tersirat di dalam suatu teks. Kalau judul dia tulis, oh judulnya tentang apa? Kebersihan lingkungan sekolah. Sesuatu yang sifatnya topik yang akan dibahas. Tentu sifatnya itu menarik. Mengapa dikatakan menarik? Supaya bisa menggait para pembaca. Dan yang ketiga itu tujuan. Tujuan dari penulis. Yang ikut berbicara tentang langkah-langkah. Langkah-langkah atau tahapan dalam membuat suatu teks pidato. Tentu kita kembali ke struktur. Kembali ke struktur kemarin yang kita sudah pelajari kemarin. Struktur atau tahapan dalam menulis pidato. Tentunya yang pertama itu kita harus bisa memilah mana bagian pendahuluan. Ya toh? Pendahuluan. Di bagian pendahuluan ini apa yang saya buat di bagian pendahuluan ini? Oh, di dalam pendahuluan ini di sini saya sampaikan mengenai ucapan di bagian pendahuluan kita menyapa siapa yang hadir. Kita memberikan semangat kepada mereka yang mendengarkan. Yang itu di bagian isi. Di bagian isi di sini memaparkan mengenai apa yang menjadi inti pembicaraan. Oh, di sini saya berbicara tentang pidato lingkungan sekolah. Oh, saya berbicara tentang pidato tentang manfaat perpustakaan. Saya berbicara tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Di bagian isi ini kita di situ merangkaikan, di mana di situ nanti harus nampak persuasifnya, kalimat persuasifnya. Di situ nanti kita masukkan dengan ciri kebahasaan di bagian isi. Dan yang terakhir itu bagian penutup. Bagian penutup itu biasanya yang pertama itu ada ucapan terima kasih dan ucapan permohonan. Di bagian penutup itu ada permohonan maaf. Misalnya kalau menyampaikan pidato ada hal-hal yang menyinggung perasaan audiens, itu bagian akhir inilah kesempatan kita untuk melakukan permohonan maaf atas segala yang kurang menyenang atau yang kurang enak didengar. Itu yang menjadi langkah-langkah. Sehingga kalau menuliskan suatu pidato kita harus bisa membuat itu merancang. Kalau kita sudah merancang itu dengan sendirinya nanti saat kita menulis kita menjadi itu menjadi pendahuluan. Oh,
ingin menulis teks pidato prestasi. Rasanya ini panduan untuk saya. Kembangkan gagasan ini menjadi suatu teks pidato prestasi. Bisa dipahami sampai sini? Bisa ya? Bisa dipahami sampai sini? Bisa? Oke. Kalau sudah memahami sampai di sini, itu tadi mengenai tahapan dalam menulis suatu teks pidato prestasi. Oke, baik. Selanjutnya kembalikan ke tempat langsung. Materi kali ini, pembelajaran kita kali ini sampai di sini. Bagaimana dengan pembelajaran hari ini? Menyenangkan? Menyenangkan. Bagaimana dengan penggunaan media infografis? Menyenangkan? Menyenangkan. Menarik? Menarik. Oke. Mudah-mudahan dengan menggunakan media ini kita nanti semakin memahami dan kedepannya nanti kita akan menggunakan media tersebut. Baik, anak-anak, untuk pertemuan kita minggu depan. Pertemuan kita minggu depan, kalau hari ini tadi kita sudah membuat kerangka atau rencana, kita merencanakan hari ini. Di pertemuan berikutnya nanti kita menuangkan gagasan. Kita menulis aksi kita. Kalau hari ini kita berencana. Pertemuan berikutnya itu kita berbuat. Nanti pertemuan kali berikut kita akan menuliskan atau menuangkan gagasan ke dalam bentuk pidato persuasif berdasarkan media infografis yang sudah dibagikan. Nanti kita tetap membuat dalam bentuk kelompok diskusi. Baik, pertemuan kita hari ini sampai di sini. Untuk mengakhiri pertemuan kita tutup dengan doa. Orang masih kita dalam doa. Marilah kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa, Bapa, itu saja dalam kami, kami puji kini dan sepanjang masa. Baik, terima kasih. Silakan kembali ke rumah masing-masing.